Selamat bertemu kembali di room yang kami sediakan, dan pada hari ini agenda kami di Komite Pembelajaran dan PMO SMP Negeri 3 Tewa, kami ingin melaksanakan workshop dalam rangka penguatan kepemimpinan praktik pembelajaran kaitannya dengan pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sedang dan akan kami kerjakan di Sekolah Penggerak SMP Negeri 3 Tewa di Kabupaten Gunung Mas ini. Tanpa menyita waktu bagi saya, kami hanya memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Tri sebagai pelatih ahli yang ditugaskan di sekolah kami dan di Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan hal-hal terkait keinginan atau problem yang sedang kami hadapi di Komite Pembelajaran SMP 3 Tewa ini, Pak. Kepada Pak Tri, pembina kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Ujis dan Bapak Ibu sekalian di SMP Negeri Tewa. Ini suatu penghormatan yang luar biasa. Saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Saya kok tidak melihat bapaknya, ini ibu guru semua ini. Yang mungkin di sebelah. Ada bapaknya. Saya di layar itu tampilnya ibu-ibu. Mungkin sebelah. Oke, itu Bapak ada tampil. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semoga sehat selalu. Benar-benar penghormatan yang besar saya bisa bertemu langsung nih. Jadi sekarang itu zaman teknologi, ruang waktu itu tidak berbatas ya. Benar, Pak. Saya ada di Solo, Bapak Ibu ada di Gunung Mas. Dalam waktu yang bersamaan kita bisa saling bersua, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling berbagi di sini seperti itu. Nah, seperti yang telah disampaikan Pak Ujis bahwa hari ini adalah Pak Ujis menyelenggarakan penguatan berupa materinya adalah di profil pelajar Pancasila seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada pemahaman awal dasar seperti sudah ada ya, karena Bapak Ibu ikut diklat DKT, diklat Komite Pembelajaran. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ikut beberapa penguatan mungkin yang tadi sudah disampaikan Pak Wijis gitu kan. Artinya banyak informasi yang telah didapatkan dan saya yakin sudah banyak pemahaman ya yang didapat terkait profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk merimen kembali, untuk refresh pengetahuan Bapak Ibu terkait profil proyek pelajar Pancasila ya, saya ingin di awal kita bisa bermain-main dulu, tidak sekedar bermain-main tanda kutip ya, tetapi ada interaksi gitu ya. Saya ingin Bapak Ibu tidak berinteraksi, tidak hanya menyimak saja. Ya, ada kuis ya. Nanti Bapak Ibu kita akan bermain bersama-sama ya. Bapak Ibu siapkan saja handphonenya, semua dibuka handphonenya Bapak Ibu. Nah, saya punya kuis Kahoot ya, Bapak yang paling belakang pakai HP Bapak ya, pakai handphone ya. Jadi tidak sekedar kuis, tapi ini ada mengatur pembelajaran di dalamnya nanti ya. Semua sudah disiapkan. Saya akan izin share. Silakan. Tuh kan. Ya, jadi media Kahoot ini sangat luar biasa ya. Gunakan ya Bapak Ibu dalam pembelajaran kok sepertinya monoton ya.
kemudian dalam pembelajaran itu jenuh, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi gratis ini untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Jadi ini tidak sekedar game, tapi ada makna bermain dalamnya. Oke. Jadi dalam memainkan ini ada dua poin penting ya, agar Bapak Ibu bisa menangkan di sini ya. Yang pertama adalah koneksi HP Android Bapak Ibu stabil, itu syaratnya. Yang kedua, menjawab benar dan cepat. Nah, itu kuncinya untuk akan kompetensi tersebut. Ya, share dulu ya. Baik, saya pilih klasik. Nah, Bapak Ibu, di layar akan tampil PIN 5038312. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu join? Caranya adalah di handphone Bapak Ibu buka Chrome, kemudian ketikkan kahoot.it. Oke. Setelah diketikkan, maka Bapak Ibu diminta untuk memasukkan game PIN. Game PIN-nya ada di layar. 5038312. Sudah muncul 8 peserta. Pak Robin, Bu Teli, Bu Aida, Pak Miki, Pak John. Sudah 9 guru. 10. Oke. Jadi cara bermainnya Bapak Ibu, pertanyaannya nanti akan tampil di layar dan juga opsi jawaban. Bapak Ibu menjawabnya melalui handphone masing-masing berdasarkan opsi jawaban yang benar. Pilih warnanya. Jadi ada warna-warni nanti di situ. Sudah 11 orang. 12. Oke. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya sama ya. Saya hitung di kamera ada 12 sama. Oke, kalau sudah akan saya mulai. Kalau sudah tidak ada yang ditunggu. Baik, siap-siap. Pertanyaannya ada di layar, Bapak Ibu menjawabnya di handphone. Ya, siap ya.
3, 2, 1. Oh, Usilmi masih ada. 3, 2, 1. Oh, masih ada lagi nih. Masihkah ada yang ditunggu lagi? Nambah 14. Karena kalau sudah dimulai play, maka Ada peserta sinyal yang masih kurang. oh begitu. Jadi untuk memainkan Kahoot ini, pastikan semua peserta masuk dulu. Semua murid masuk dulu, baru di play. Ketika sudah dimulai, maka tidak bisa menyusul. Oke, saya cukup ya, 14 orang. Kita mulai 3, 2, 1, go. Benar atau salah? Kegiatan di gambar ini termasuk salah satu nilai profil pelajar Pancasila. Gambarnya murid mengacungkan tangan, Bapak Ibu. Gambarnya di situ terlihat dalam kelas murid semuanya mengacungkan tangan. Nah, ini termasuk salah satu nilai profil pelajar Pancasila atau bukan? Benar atau salah? 4, 3, 2, 1, waktu habis. Ya, rata-rata benar ya. Jadi salah satu parameter bahwa ini menjadi salah satu nilai profil adalah siswanya saling mengacungkan. Artinya di situ kelas tuh rame dalam artian siswa mengungkapkan pendapat. Jadi ketika siswa dapat mengungkapkan pendapat, berarti siswa ini nalarnya jalan, nalarnya kritis gitu. Makanya disebut salah satu nilai dari profil belajar Pancasila. Oke, next. Oke, kita lihat siapa yang Ibu Yesi ini tadi menjawab paling cepat dan benar, maka dia di posisi di atas. Oke, Ibu Yesi. Selanjutnya, bila ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila, maka lebih dominan di aspek apa? Masih gambar yang sama. Kalau menurut Bapak Ibu masuk di aspek mana? Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, atau kreatif? Kalau Bapak Ibu tadi mendengar penjelasan saya pasti benar. Saya tadi sempat mengungkapkan tadi. 2, 1, waktu habis. Ya benar, rata-rata sudah benar ya, bernalar kritis. Artinya siswa ada yang disampaikan, ada yang diberikan, maka salah satu parameternya pasti angkat tangan. Ada yang ingin diungkapkan, berarti kan nalarnya jalan atau nalarnya kritis ya. Oke, kita lihat siapa yang menduduki posisi pertama. Ibu Yuniasi, selamat, ini bisa naik ini posisinya. Bu Selvi juga naik. Nah, ini baru pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Benar atau salah? Gambar ini termasuk aktivitas pembelajaran dari nilai profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Nah, apakah anak ini kreatif? Benar atau salah? Tiga, 2, 1, waktu habis. Nah, kalau ini jawabannya benar semua, tetapi juga ada 3 yang salah. Artinya salah itu menyatakan bahwa itu kreatif, benar ya. Siswanya kreatif dalam mencontek itu artinya. Ya, jadi gambar tadi tidak dibenarkan ya ketika seseorang murid mencontek temannya. Baik, kita lihat siapakah yang menduduki posisi pertama.
masih tetap Bu Yuniasi. Ada yang merangkak naik nih, Pak Robin, Bu Khomairo merangkak naik. Nah, selanjutnya, apa yang dapat kita simpulkan dari gambar ini? Seseorang ibu mencontohkan kepada anaknya bagaimana cara sopan santun. Nah, ini masuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang apa? Baik, ternyata benar semua ya. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Masuknya di berakhlak mulia. Sopan itu maksudnya di berakhlak mulia. Seperti itu. Baik, kita lihat siapakah yang menduduki posisi pertama. Bu Yetri ini naik. Pak Robin, Pak Miki ini naik ini. Menarik ini. Oke, soal selanjutnya. Apakah dengan melalui profil pelajar Pancasila kita dapat meningkatkan bakat minat siswa? Mudah ini Bapak Ibu. Oke, rata benar semua kalau ini. Kalau ini benar semua. Oke, kita lihat. Nah, benar semua tidak akan mempengaruhi posisi ya. Masih tetap. Soal selanjutnya, Bapak Ibu berikan gambaran tentang diri Anda sebagai guru penggerak berdasarkan nilai profil pelajar Pancasila. Sebaiknya guru penggerak itu seperti apa? Apakah yang merah, biru, kuning, atau hijau? Baik, ada yang menjawab biru ya. Ini mungkin muridnya tertib, manut-manut gitu ya. Kelasnya diam, maka yang diinginkan sebenarnya kelasnya itu ramai, gaduh dalam hal ini ya, mapel mata pelajaran, pembahasan materi gitu ya. Ya, yang kuning yang benar. Kita lihat, nah Pak Robin sekarang di posisi atas. Ini dari nilainya tepatnya kecil-kecil Bapak Ibu ya, jadi masih memungkinkan ya, naik. Bahkan Ibu Humaira ketika menjawab benar dan lainnya salah, maka langsung ke posisi nomor 1. Soal selanjutnya, apakah dengan pendekatan seperti gambar ini maka akan menemukan perasaan emosi siswa untuk belajar? Gambar seorang ibu mendampingi siswanya, anaknya dalam belajar. Ya, benar. Rata-rata benar ya jawabannya. Oke. Selanjutnya kita lihat. Pak Robin masih di atas nih. Soal 8. Bagaimana pendapat Anda tentang gambar ini? Setujukah Anda dengan proses pembelajaran ini? Kalau tidak setuju, alasannya apa Bapak Ibu? Apakah yang merah, apakah yang biru, apakah yang kuning, atau yang hijau? Oke, sebagian besar benar ya. Jadi guru yang marah-marah itu membuat siswanya kurang percaya diri. Baik, kita lihat posisi sementara. Pak Robin masih tetap di urutan pertama, disusul Bu Yuniasi dan Bu Humairah. Oke, pertanyaan selanjutnya, benar atau salah? Gambar ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan harapan sebagai guru penggerak. Apakah gambar ini benar?
timbangan nilai dan harga, value price. Lima, 4, 3, 2, 1. Ini agak bimbang, ini banyak yang bimbang. Artinya apa sih tadi value dan price? Jadi lebih kita kedepankan nilai ya, nilai yang kita tanamkan daripada sekedar apa namanya harga. Kita lihat, Pak Robin ini makin kukuh di atas Humaira, perlahan-lahan naik tingkat kedua. Pertanyaan selanjutnya, dari kegiatan yang ada di gambar, apa yang bisa kita peroleh dari nilai profil pelajar Pancasila? Ini siswanya aktif, semuanya mempunyai ide semuanya. Nah, benar kan? Banyak sudah menjawab benar. Oke. Semuanya benar. Jadi tadi di gambar tadi ada diskusi. Ya. Ketika diskusikan, pola pikirnya jalan, nalarnya kritis. Kemudian dibutuhkan kreasi kreatif dan mandiri ketika mengerjakan tugasnya. Kita lihat ini posisi 1 sampai 4 tetap ada tambahan Ibu Devi ya, Ibu Devi Chandra. Soal selanjutnya, yang mana nih yang termasuk tes formatif tidak tertulis? Yang tidak tertulis. Mudah Bapak Ibu ya, dilihat dari gambarnya saja sudah kelihatan manakah yang tidak tertulis. Oke, terjebak di nomor 4 ya. Nomor 4 itu kan menggunakan laptop, tentu saja menulis, kan? Yang dimaksudkan di sini adalah wawancara. Wawancara kan berbicara, itu kan? Tidak tertulis yang dimaksud. Kita lihat, Ibu Yetri sedikit demi sedikit naik posisi 2. Benar atau salah? Speech atau pidato termasuk tes non kognitif. Sebab pidato ini ketika di asesmen termasuk asesmen apa ini, kognitif atau non kognitif? Ya, pidato itu kan sebentuk kompetensi keterampilan ya. Keterampilan itu masuknya di kognitif. Next, kita lihat Robin ini terus tidak ada salahnya, ini benar semua. Next, soal berikutnya, yang mana salah satu cara untuk memperoleh hasil tes diagnostik non kognitif. Non-kognitif. Baik, ya, rata-rata sudah menjawab benar ya, 8 orang. Jadi dari gambar itu kelihatan kan ya, ketika ada pembelajaran, ada bentuk interaksi antara guru dan siswa. Nah, kenapa ini media sosial Bapak Ibu? Nah, jadi siswa itu bisa dilihat dari media sosialnya. Itu non kognitif ya, non kognitif ya. Kalau kognitif kan pembelajaran. Pak di sini dilihat di 3 gambar ini kan bentuk pembelajaran. Sementara yang satu melalui media sosial.
bisa dilihat diagnostik non kognitifnya dari siswa melalui media sosialnya. Kita lihat, ini benar semua ini, nggak ada perubahan posisi. Oke, lanjut. Dengan cara seperti di gambar ini kita dapat memperoleh hasil tes diagnostik non kognitif, benar atau salah. Ya, rata-rata sudah benar ya. Ini tes diagnostik non kognitif lebih menggali latar belakang kesiapan belajar, dan ini salah satunya bisa melalui wawancara. Next, masih sama ini posisinya, benar semua ini kayaknya tadi. Oke, lanjut. Bila ada siswa yang memiliki kekurangan dalam daya serap capaian pembelajaran, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ada tugas kah? Atau yang biru ini teman sebaya, memanfaatkan teman sebaya, atau diikutkan dalam pembelajaran kelas, atau pemberdayaan orang tua, warna biru, warna hijau. Ya, benar semua ada ini. Posisinya masih sama kalau benar semua. Ini sepertinya sudah paham semua ini Bapak Ibu. Melalui media sosial kita dapat memperoleh tes diagnostik sehubungan dengan karakteristik dan nilai sosial mereka. Tadi sudah disampaikan ya, benar atau salahkah ini? Karakteristik dan nilai sosial anak dapat dipantau melalui media sosial, ya benar sekali, rata-rata sudah benar. Kalau benar semua, tidak ada perubahan posisi. 17. Apa yang dapat guru dapatkan dari kegiatan ini? Menjadi hasil penilaian non-kognitif. Kalau seperti ini, berarti nilai non-kognitifnya apa? Siswa tersebut kreatifkah, mandirikah, atau percaya diri? Bagian besar sudah benar ya, bahwa yang menggambarkan kompetensi sosialnya, nilai sosialnya bagus si anak ini dan percaya diri. Kita lihat Bu Aida ini naik ketiga, jadi sebelumnya tidak muncul ya, sekarang sudah ketiga ini. Lambat laun akan naik. Nomor 18. Anak tersebut senang dalam proses belajarnya, benar atau salah? Ya, benar, langsung jawab semuanya benar. Oke, siapa yang tertinggi? Masih sama. Soal selanjutnya. Kenapa siswa itu senang dalam proses pembelajarannya? Apa yang membuat siswa itu senang menurut Bapak Ibu? Waktu habis. Nah, di sini banyak terkecoh ya. Sebenarnya yang disoroti itu bukan memakai gadgetnya ya. Bisa saja dong seorang murid itu belajar menggunakan gadget malah tidak nyaman. Itu bisa. Tetapi di sini kalau disoroti jawabannya adalah keterlibatan siswa dalam belajar proses interaktif. Poin itu sudah membuat siswa pasti senang jawaban itu. Nah, maka di sini banyak yang terkecoh ya, pakai gadget.
Karena kalau pakai gadget pun belum tentu siswa senang. Itu apa namanya yang perlu kita garis bawahi. Tapi kalau keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif pasti senang. Maka jawabannya yang merah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini pasti banyak perubahan ini posisinya. Oh, enggak ada. Nah, ini antara benar semua atau salah semua tadi. Sepertinya benar semua, ini posisi atas nih. Oke, selanjutnya terakhir, tes formatif pada proses pembelajaran dan sumatif di akhir prosesnya harus kita selalu evaluasi untuk CP lebih baik. Ini benar semua ini. Baik, coba kita lihat. Sepertinya tidak ada perubahan ini ya. Peringkat ketiga, jatuh ke Bu Aida. Bu Aida ini awal-awal tidak nampil, tapi sekarang di posisi ketiga. Bu Humaira dan Pak Robin. Nah, sudah bisa ditebak ini. Nilainya luar biasa. Peringkat keempat Bu Yetri, peringkat kelima Pak Miki. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekilas ini tadi kita sampaikan game, bukan sekedar game, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai pembelajarannya. Maka Bapak Ibu penting, semoga ini tadi menginspirasi ya. Setiap ketika ada pembelajaran di kelas, di situ jenuh atau monoton, kelihatan siswanya ogah-ogahan atau ngantuk, nah, silahkan pakai ice breaking games Kahoot ini. Nah, kalau melihat dari jawaban yang Bapak Ibu sampaikan, saya kok yakin ini sudah banyak yang paham terkait proyek profil pelajar Pancasila seperti itu. Nanti Bapak Ibu ketika ada pertanyaan silahkan saja ya langsung disampaikan, bisa chat, bisa langsung pakai mix, buka open mix. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ya dengan paparan tentang profil pelajar Pancasila. Saya ambil dari materi di set saya saja. Jadi saya sudah menggabungkan semua materi itu di set ini Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sudah saya kumpulkan. Ketika ada yang baru saya tambahkan di sini, ada yang baru saya tambahkan di sini gitu kan. Saya ngambil terkhusus di halaman proyek penguatan profil. Di awal ini ada video yang menurut saya memang sangat membekali Bapak Ibu, karena Ibu siapa ini namanya, dari Pus Menjar, beliau salah satu tim pengembang sekolah. Nah, saya ambilnya di PPT yang bawahnya ini ya. Saya sepertinya besarnya tidak berubah. Jadi ini saya hanya merefresh ulang saja apa yang telah Bapak Ibu peroleh, karena memang dari segi update belum ada updatean terbaru ya. Jadi kita tetap berpedoman pada panduan proyek ya. Sama sekali.
Bapak Ibu nanti ketika ada kesulitan, nanti kembalinya ke panduan saja, dan situ benar-benar membekali Bapak Ibu ya, secara teknis sekali. Ya. Sambil saya coba perbesar ya Bapak Ibu ya. Nanti share dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, PPT ini ambilnya dari panduan Bapak Ibu ya. Jadi, sama seperti di panduan, ini hanya meringkas saja tentang tahapan dalam merencanakan proyek Bapak Ibu ya. Setidaknya ada 6 tahapan yang Bapak Ibu harus lalui ya dalam merencanakan proyek. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu. Saya yakin ini sudah dilakukan oleh Pak Ujis ya. Dalam setahun ini Bapak Ibu akan menerapkan berapa tema. Temanya apa saja. Dari segi waktu sudah ditentukan di awal seperti itu. Kemudian membentuk tim fasilitasi, saya yakin juga sudah. Pak Ujis membentuk tim fasilitasi yang diketuai satu koordinator yang akan membawahi semua tim fasilitasi, yang nanti semua produk-produk rancangan-rancangan ini dibahas di tim fasilitasi. Mulai dari merancang proyek, membuat modul, mengelola proyek, dan nanti menjadi tim fasilitator, tim pendamping bagi siswanya. Dia hanya memfasilitasi saja ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini yang aktif adalah siswanya. Gurunya hanya menjadi fasilitator. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi kesiapan sekolah. Saya yakin juga sudah dilakukan, ada tiga tahapan di situ ya. Bapak Ibu SMP 3 ini masuk di tahapan yang mana? Awal, yang sudah berjalan, atau yang sudah menjadi budaya. Ada tiga pilihan di situ. Kemudian memilih tema umum. Tema ini Bapak Ibu, maaf, tema ini dipilih berdasarkan pertama isu-isu yang ada di lingkungan sekolah yang paling ingin dipecahkan atau permasalahan sekolah gitu. Atau kalau tidak ada visi misi sekolah kaitannya Ibu ya, atau mau visi-visi daerah bisa juga, kekhasan daerah bisa juga seperti itu ya. Agar nantinya apa yang dilakukan siswa itu berdampak baik bagi sekolah bisa, atau berdampak baik bagi lingkungan sekolah juga bisa. Harapannya seperti itu. Jadi yang dilakukan nanti tidak sia-sia, bermanfaat ya. Bermanfaat bagi lingkungan boleh, bermanfaat bagi sekolah boleh. Itu silakan pilih ya yang isu yang paling ingin dipecahkan di situ, di sekolah ataupun di kabupaten kota ya. Tapi juga nanti usahakan dalam setahun itu 6 dimensi itu terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita tentukan tema, kita lebih spesifik lagi ya, kita tentukan topiknya
topiknya. Mungkin kalau tema itu masih terlalu luas ya. Nah, topik ini akan lebih menjurus kepada tadi ya, isu-isu di sekolah, isu-isu di kabupaten kota, permasalahan di sekolah, permasalahan di lingkungan sekolah, masyarakat. Nah, itu bisa diambil dari situ. Harapannya apa tadi? Sekolah dapat berkontribusi bagi sekolah itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar sekolah. Seperti itu. Kemudian merancang modul project. Nah, ini nanti tim fasilitasi bekerja sama dengan guru-guru ya, tim fasilitasi dalam menentukan elemen, sub-elemen profil. Nah, elemen sub-elemen ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan di naskah akademik profil pelajar Pancasila. Di situ sudah komplit, tinggal ambil saja sesuai kebutuhan. Serta yang tidak kalah penting adalah mengembangkan asesmen sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, ini alokasinya Bapak Ibu. Jadi untuk SMP kelas 7-8 360 JP. Silahkan sebarkan dalam 1 tahun dalam bentuk beberapa proyek ya. Mau dibagi silahkan dikelola sendiri gitu kan, karena ini kebebasan dari sekolah. 360 mau saya bagi beberapa menjadi dalam 1 tahun ada 6 proyek, maaf dalam setahun itu hanya 3 ya Bapak Ibu ya, 3 tema yang boleh. Nanti selanjutnya silahkan kembangkan sendiri. Wajibnya hanya 3. Silahkan disebarkan, dibagi-bagi JP-nya untuk 3 tema tersebut. Nah, alokasi waktu ini juga silakan disesuaikan dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Ya, saya inginnya setiap weekend saja, Jumat Sabtu, silahkan gitu ya. Karena ini nanti akan berpengaruh dengan mapel-mapel lainnya, jadwal lainnya. Jadi di profil pelajar Pancasila ini harapannya tidak menyulitkan, bahkan memudahkan, dibuat fleksibel saja. Tiap seminggu sekali, tiap hari Jumat, silahkan seperti itu. Atau mau setiap hari tetapi setelah jam istirahat, silahkan saja. Ya. Makanya silakan disesuaikan dengan karakteristik sekolah ya, agar tidak mengganggu yang lainnya dalam hal pengaturan jadwal kalau ini ya di kurikulum ini. Atau mau blok diselesaikan dalam waktu 1 bulan seperti itu. Ini contoh-contoh pilihan waktu yang Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian menentukan dimensi, Bapak Ibu. Nah, jadi saya sampaikan bisa diambilkan dari visi misi sekolah, merujuknya ke situ. Apakah harus? Ya, apakah harus? Ya. Jadi dimensi itu Bapak Ibu ya, tadi saya sampaikan ada beberapa opsi ya. Bisa memilih dari visi misi sekolah. Atau isu yang paling penting saat ini di situ. Saya lihat saya dengar di sana masih ini banjir ya. Nah, itu isu terkini saat ini yang harus Bapak Ibu nanti bisa jadikan menjadi topik Bapak Ibu ya. Visi misi sekolah atau isu yang terkini. Di tingkat SMP, Bapak Ibu disarankan hanya memilih 3 dimensi dalam pencapaian proyek.
dalam 1 tahun. Berarti tahun berikutnya harus 3 agar total 6 dimensi terpenuhi. Tetapi kalau sekolah itu sudah terbiasa kegiatan proyek, maka bisa ditambah. Jadi angka ini tidak mutlak harus ya. Angka ini adalah bisa dinamis sesuai dengan kemampuan sekolah. Membentuk tim fasilitasi ini yang perlu diperhatikan adalah dalam memilih koordinator proyek. Kepala sekolah harus bisa melihat ya dari sekian gurunya yang mungkin sudah punya pengalaman mengelola proyek, itu bisa diamanahkan menjadi koordinator. Kalau gurunya banyak, bisa juga nanti tiap kelas ada koordinator. Kalau gurunya sedikit, 1 koordinator saja cukup untuk semua kelas. Ini fleksibel sekali dalam membentuk tim fasilitasi. Nah, tahap kesiapan sekolah SMP 3 ini masuk di domain yang mana? Tahap awal, tahap berkembang, atau lanjutan? Kan? Kalau baru pertama kali ini menyelenggarakan proyek, berarti masih masuk di tahap awal. Jika sudah pernah menjalankan dan sebagian besar gurunya paham, maka masuk tahap berkembang. Jika sudah menjadi budaya, maka menjadi tahap lanjutan, seperti itu. Budaya itu semuanya sudah terkondisikan ya, gurunya sudah paham, sekolah sudah menjalin mitra kerjasama dengan studi atau pihak lain, itu sudah masuk di tahap lanjutan. Sekarang masuk ke tema Bapak Ibu ya. Kita spesifik ke SMP. SMP ini minimal 3 tema per tahun. Ya. Jadi 3 tema, 3 dimensi. Minimal. 3 tema, 3 dimensi per tahun. Ya. Nah, ada 7 tema Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa pilih-pilih gitu kan, sesuai dengan urgenitas yang saat ini. Contoh, saat ini di Kabupaten Gunung Mas di beberapa tempat terjadi banjir, maka yang paling pas di sini adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Kenapa? Banjir itu kan serta-merta tidak datang dengan sendirinya ya. Ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini apakah ada unsur dari kebiasaan manusia? Ternyata setelah siswa teliti, oh ini airnya dari gunung. Gunungnya ternyata pohonnya sudah habis. Nah, ini siapa yang menghabiskan pohon ini? Nah, itu baru ketemu pola pikir seperti itu. Nah, itu masuk di gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup menopang pohon di hutan yang mengakibatkan banjir. Gaya hidup membuang sampah sembarangan, itu kan termasuk gaya hidup. Ya. Dan itu harus siswa harus berpikir ya, supaya banjir ini tidak terjadi, itu apa yang harus dilakukan. Dan nanti kalau produknya bisa, outputnya bisa buat poster dan sebagainya, itu untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian saat ini ya konteksnya pandemi,
bisa Bapak Ibu ambil di rekayasa teknologi, ya. Di mana sekarang semua serba terbatas, maka harus ada pemanfaatan teknologi untuk mengatasi, menjembatani hal tersebut, ya, dalam kegiatan apapun, gitu kan. Umpamanya di suatu wilayah, karena kondisi pandemi, maka ada satu kegiatan di kampung itu ditiadakan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu memberikan proyek kepada anak-anak. Nah, ini di kampung sebelah biasanya ada pertemuan, tetapi selama pandemi tidak ada pertemuan. Apa yang anak-anak bisa berikan ide, gitu kan? Pasti anak-anaknya pasti akan semangat, gitu kan. Oh, ini aja memfasilitasi meet, bisa juga seperti itu. Nah, dari situ bisa dibuat proyek bagaimana memfasilitasi pertemuan secara daring. Kemudian siswanya tidak hanya mendesain saja, tetapi juga nanti turun ke lapangan, ke masyarakat, gitu. ngajari bagaimana login, nanti dibagi kelas kelompoknya, ngajari beberapa warga. Seperti itu beberapa contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu pilih, gitu ya. Kemudian penentuan topik spesifik di fase D ini contohnya gaya hidup berkelanjutan, ya. Membuat purwarupa sistem pengelolaan sampah di sekolah. Nah, ini permasalahannya mungkin sampah di sekolah yang terlihat menggunung. Nah, ini kan menjadi satu masalah, gitu ya. Kemudian ada ide membuat purwarupa sistem pengelolaan sampah. Nah, purwarupa itu seperti halnya prototipe, ya, prototipe sistem pengelolaan sampah, hanya berupa desain gambar dulu. Oh, nanti bisa diolah dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu kan. Ini bisa diberikan ke siswa SMP. Fokusnya adalah fokus pengembangan adalah akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ya. Jadi akhlak terhadap alam. Jadi kita diminta untuk tidak buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Setelah itu siswanya membuat desain prototipe bagaimana sampah ini bisa didaur ulang. Nah, ini masuk di gaya hidup berkelanjutan. Contoh di Bhinneka Tunggal Ika di fase D, ya, SMP, yang harus dicapai adalah menciptakan lagu-lagu bertema keberagaman. Ini salah satu contoh, ya Bapak Ibu, ya. Masih banyak contoh lagi. Mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau berdebat. Nah, ini cocok bagi daerah yang di situ ada konflik, entah perkelahian antar kampung, antar suku, maka tema Bhinneka Tunggal ini cocok untuk diangkat. Gitu. Salah satunya di situ diminta menciptakan lagu bertema keberagaman. Bisa juga nanti Bapak Ibu membuat proyek, membuat produk-produk, brosur-brosur yang bertemakan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di-share di media sosial. Nah, seperti itu kan berdampak baik, itu kan.
berdampak baik bagi lingkungan. Artinya memberikan slogan-slogan perdamaian, memberikan poster-poster bertema keberagaman. Hal-hal inilah yang nanti Bapak Ibu bisa angkat sesuai dengan karakteristik sekolah. Kemudian bangunlah jiwa raganya. Ini lebih ke kesehatan fisik mental anak. Di fase D di SMP, di sini menyusun kesepakatan antar peserta didik OSIS untuk kesejahteraan well-being. Fokusnya mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu. Ya. Jadi di proyeknya adalah membuat rules atau peraturan yang harus disepakati semua siswa. Jadi siswa ini ada beberapa latar belakang, ya, dan di situ semuanya harus mengakomodasi semua siswa. Ya. Maka di sini ada well-being ini kan, kesejahteraan siswa dalam hal kesejahteraan hati, ya, damai gitu di dalam menjalani semua aktivitas itu, termasuk dibangunlah jiwa dan raganya. Masuk ke merancang modul Bapak Ibu. Modul rancangan yang ada di kolom-kolom ini adalah rancangan yang lengkap. Kalau bisa seperti ini bagus Bapak Ibu. Kalaupun tidak masalah. Sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Seperti itu ya. Jadi kalau di kementerian itu harus membuatnya memang lengkap karena akan mengakomodasi semua sekolah gitu. Tetapi kalau sekolahnya karakteristiknya berbeda-beda kan silakan disesuaikan. Nah, modul Bapak Ibu di aplikasi MM ya, atau kemarin saya share di chat juga sudah ada modul. Tapi sekali lagi modul itu adalah modul milik sekolah lain. Artinya sekolah satu dan sekolah lain itu berbeda. Gitu ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau kalau memang karakteristiknya sama, bisa dipakai seutuh-utuhnya gitu, modul itu. Ya. Bapak Ibu bisa ambil di aplikasi MM, Merdeka Mengajar, atau ambil dari set saya. Itu lengkap sekali. Yang paling penting nanti ada evaluasinya di akhir Bapak Ibu. Modul ini kira-kira setelah diterapkan apakah ada perbaikan, ada yang harus direvisi, itu yang paling penting dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan siswanya. 6 tahapan perencanaan ini hanya contoh jika memungkinkan sekolah dapat merancang penerapan tahapan sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Jadi ini hanya contoh 1-6, artinya tidak harus sama persis Bapak Ibu lakukan. Silahkan modifikasi, tidak masalah. Jadi enaknya sekarang itu Bapak Ibu merdeka di sekolah gitu ya, tidak. Jadi pusat hanya memberikan contoh-contoh, dan contoh-contoh itu boleh dipakai sepenuhnya jika sama, jika tidak bisa dimodifikasi. Seperti itu. Seperti itu Pak Ujis, ini sudah selesai PPT-nya. Kita lanjutkan ke diskusi saya lebih menarik. Ya. Terima kasih Pak Tri. Ya.
luar biasa sekali. Ternyata memang saya secara pribadi terus terang merasa sangat tercerahkan, dan ini tidak ada satupun Bapak Ibu yang tertinggal. Kami semua berada dalam satu ruang. Kebetulan ini berada di laboratorium komputer, Pak. Baik. Besok ini akan dipakai oleh penumpang SD Rabu dan Kamis. Ya. Saya sebentar ya, Pak. Baik, silakan Pak. Ya, sebelum ke Bapak Ibu, ini forumnya diskusi dengan Pak Tri. Ternyata saya mengawalinya dengan ibarat peribahasa itu ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin itu yang cocok untuk kondisi kami ya pada saat ini, Pak Tri. Memang kemarin kami sudah membuat satu proyek profil Pancasila, temanya kewirausahaan, dan sudah dilangsungkan. Cuma kejadiannya itu ya seperti mengalir saja gitu ya. Jadi tanpa ini, tapi nanti akan kami sesuaikan sesegera mungkin dengan hal-hal yang sudah dipaparkan Pak Tri tadi. Nah, itu yang pertama. Ada beberapa kerancuan, tetapi memang dengan memahami sendiri, dengan dimentori seperti ini, kami mendapatkan ada perspektif yang lain yang bersifat memberitahukan lebih dalam loh. Dengan paparan itu tadi, kamu belum mengerjakan ini loh. Itu yang saya tangkap. Kamu sudah segini loh. Nah, itu yang saya pertama ya, yang saya berterima kasih sekali dengan waktu kita pada siang hari ini, Pak Tri. Kami tidak hanya membimbing PMO di sekolah yang beberapa orang guru terbatas itu, tapi ini bertatap pandang langsung, bertatap maya dengan Pak Tri. Ini seluruh KP, Pak, Komite Pembelajaran SMP 3 ya. Itu apresiasi saya, sebenarnya bukan apresiasi, itu rasa terima kasih saya, ungkapan dari batin yang paling dalam untuk Pak narasumber, Pak Latif Halim kami ya, luar biasa bisa hadir di forum. Saya yakin membagi waktu yang sangat berharga dan penting dan sibuk Pak Tri bisa sedia untuk kami. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pengen ditanyakan dengan Pak Tri, silakan saja. Jadi supaya nanti kita bisa mendapatkan pencerahan lebih lanjut ya. Nah, tadi tentang tahapan-tahapan itu saya baru baru ngeh gitu ya. Kok gini gitu loh. Itu memang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Tri. Semoga ini betul-betul memberikan hal yang luar biasa bagi kami SMP 3 ya. Baik, tadi saya boleh ini ya Pak ya, singgung. Memang yang paling favorit ya, selama ini saya lihat di sekolah penggerak ini, tema yang diangkat semuanya tema kewirausahaan. Kenapa ini Pak? Pasti semua itu, atau pilih yang gampang gitu gimana? Di hampir semuanya tema kewirausahaan. Sebenarnya kan banyak tema ya Pak ya. Tapi juga nggak apa-apa, ini kan juga baru belajar. Artinya nanti tetap ada output dampak yang diberikan minimal di tingkat sekolah. Itu yang benar. Syukur-syukur untuk tingkat masyarakat itu lebih luar biasa Pak, kalau bisa Pak ya. Bisa dampaknya ke masyarakat itu. Jadi masyarakat juga menikmati keberadaan manfaat sekolah Bapak itu. Ini silakan dicari idenya Pak gitu ya. Tim project ini saya ingin tahu ini apakah ada kendala kesulitan yang dihadapi kemarin. Silakan, ada Pak Robin itu Pak.
Ya Pak Robin. Suaranya jelas Pak. Iya, sedikit menggema. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak Tri Ya Pak Robin. Suara saya jelas Pak? Sudah jelas. Oh ya. Memang ada beberapa kendala kami Pak. Yang pertama itu terus terang kita masih bingung untuk yang pertama itu kan menentukan itu kan ada 3 tema. Ya. Nah, kemudian apakah 3 tema ini apakah kita hanya membuat satu proyek saja seperti itu? Oke. Ya. Nah, terus berikutnya, nah di panduan ini kan saya lihat ada tim seperti tim pengembangnya untuk masing-masing proyek. Nah, apakah timnya ini nanti itu kita berbagi, misalnya dalam satu sekolah itu ada 18 guru, lalu katakanlah dari 18 ini kita pecah menjadi tiga kelompok yang untuk mengelola mengelola proyek ini, masing-masing proyek, sehingga nanti setiap guru itu akan tersendiri mengambil proyeknya. Apakah bisa seperti itu? Jadi nanti misalnya katakanlah dari 18 orang guru ini untuk tema 1 misalnya 6 orang, tema 2 6 orang, dan tema 3 6 orang. Nah, apakah bisa seperti itu? Lalu berikutnya untuk pembagian pembagian waktu pelaksanaan proyek. Nah, itu kan 30% dari jumlah jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, apakah itu pembagiannya rata atau kita boleh menyesuaikan dengan kebutuhan proyek kita? Katakanlah seperti ini. Di semester 1 ini kita sangat sedikit sekali menggunakan waktu proyeknya karena yang pertama kita terlalu mepet waktunya. Ini sudah mau bulan Desember, sudah mau melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, kemudian nanti kita perbanyak di semester 2. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya, apakah dari tiga tema ini apakah pembagiannya rata atau bisa kita sesuaikan waktu pelaksanaan proyeknya? Nah, itu. Kemudian di bagian terakhir itu Pak, itu kami melihat ada, saya baca di buku panduannya, itu ada rapot proyek untuk masing-masing setiap peserta didik. Nah, rapot proyeknya ini nanti apakah kita susun sendiri atau nanti akan ada disediakan? Oke. Katakanlah seperti rapot sekolah penggerak, saya lihat kemarin itu aplikasinya sudah ada diberikan, hanya saja kita belum tahu bagaimana bentuknya nanti, isinya bagaimana kita menginputnya. Nah, kemudian untuk rapot proyek ini bagaimana nanti kita mendesainnya, apakah kita menyusun sendiri atau nanti akan disediakan? Seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Robin, luar biasa ini karena memang pelaku ya, pertanyaannya berbobot semua ini. Baik, saya coba memberikan ini ya pencerahan. Yang pertama adalah menentukan 3 tema, apakah satu proyek seperti itu ya. Jadi Bapak Robin bisa ini ya, satu proyek itu apakah bisa memuat 3 tema, pertanyaannya itu. Kalau memang bisa, artinya ini proyek besar ya. Kemudian di dalamnya termuat 3 tema, maka sebenarnya bisa disubproyekkan. Ya, kan sesuai tema Pak itu ya. Tema 1 subproyek ini, tema 2 subproyek ini, tema 3 subproyek ini. Tapi tema besarnya 1 seperti itu. Itu yang tadi ditanyakan apakah bisa. Ya. Coba kita lihat. Kalau menurut kalau dari segi pelaksanaannya bisa ya Pak ya. Karena proyek besar itu ada sub-subnya. Karena subnya kan beda temanya. Tergantung temanya. Mau diangkat tema apa.
tema 1, tema 2, tema 3, ada 3 tema dalam satu proyek seperti itu. Tapi kita coba lihat dulu di ininya Pak ya, kita kembali ke panduannya. Nah, karena kita memang tidak bisa keluar dari sini, kita harus sesuai dengan panduannya. Terkait tema, kalau di panduan ini pemilihan tema umum halaman 31. Harapannya tema itu kontekstual ya, yang saat ini terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah, itu yang harapannya bisa diangkat. Kemudian tema itu bisa dieksplorasi, bisa berkembang kemana-mana. Halaman 31. Bapak Ibu juga bisa baca ya di halaman 31, di situ ada bahasan tentang tema. Nah, nih. Isu atau topik yang sedang hangat atau yang menjadi fokus pembahasan prioritas satuan pendidikan. Nah, ada 7 tema di sini. Nah, ini penguncinya Pak Robin. Penguncinya di tema saja. Kita tidak dikunci di nama proyeknya. Ya. Kunciannya adalah kuncian tema ini. Kalau Pak Robin punya satu proyek dan ternyata di dalamnya memuat 3 tema, maka SOK. Kita lihat di sini tidak ada kuncian proyek, bahwa setahun sekolah harus mengembangkan 3 proyek. Tetapi di sini kunciannya adalah sekolah harus mengembangkan 3 tema. Ya, minimal 3 tema. Jadi dari ini sudah terjawab pertanyaan Bapak. Satu proyek itu bisa memuat 3 tema. Ya. Kalaupun Bapak Ibu khawatir, tema besar itu Bapak Ibu bisa namakan subtema. Subprojek. Satu proyek besar itu Bapak Ibu bisa turunkan menjadi subprojek. Ya. Subprojek 1 memuat tema gaya hidup berkelanjutan. Subprojek 2 memuat kearifan lokal. Subprojek 3 memuat Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu ya. Di sini tidak ada keharusan untuk membuat dalam setahun 3 proyek. Yang ada 3 tema. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, tim pengembang masing-masing proyek. Berarti ini pikirannya Pak Robin masih ada 3 proyek ya. Makanya tadi disampaikan apakah tim pengembang itu di masing-masing proyek itu alangkah lebih bagus seperti itu ada di tim masing-masing proyek. Kalau tadi Bapak sampaikan satu proyek berarti subproyek ya. Subproyek ada tim pengembang sendiri. Proyek 2 ada tim pengembang sendiri. Proyek 3 ada tim pengembang sendiri. Agar fokus ini tanggung jawab masing-masing seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, 18 orang guru 60 bertema. Ya, bagus sekali Pak Bu. Jadi memang diberi tanggung jawab dari 18 ini dibagi 3, 6 di tema pertama, 6 di tema kedua, 6 di tema ketiga. Tanggung jawabnya seperti itu. Ya, biar terbagi peran. Ya. Kemudian yang keempat, waktu pelaksanaan 30%. Nah ini karena setiap semester kan sudah
Coba kita lihat di sini Pak, apakah di segi waktu ya, di segi waktu itu apakah per semester atau per tahun yang diamanatkan di panduan? Per Kalau tahun. per tahun itu masih aman, masih bisa digeser-geser. Tapi kalau diamanatkan per semester itu fix nggak bisa digeser. Ya, ya. Kalau saya menurut saya per tahun ya, tidak per semester ya. Ya, Benar kan, Pak? ya, per tahun. Ya. Per Berarti tahun. kalau per tahun bisa digeser-geser. Tergantung nanti ada konsekuensinya enggak ke apa beban guru mengajar ya. Nah kalau ada kan apakah bisa itu Pak Robin? Kalau memang bisa ya nggak masalah gitu. Karena memang waktunya pendek semester ini, banyak yang ditarik di semester depan gitu. Secara panduan itu tidak diatur ya, silahkan saja. Hanya saja jangan ada dampak ekses yang lainnya gitu. Seperti beban mengajar itu perlu dipertimbangkan, apakah ada tuntutan semester harus sekian gitu. Kalau enggak berarti bisa Bapak lakukan itu di semester selanjutnya porsinya lebih banyak gitu. Yang penting 360 itu terpenuhi dalam 1 tahun, itu kuncinya. Oke, kemudian yang selanjutnya 3 waktu 3 tema. 3 waktu 3 tema. Saya belum menangkap ini apakah 3 waktu ini secara bersamaan proyeknya atau beda-beda waktu. Apa tadi Pak Robin ya, 3 waktu 3 tema, saya belum menangkap jelas nih. Maksud saya gini Pak, itu kan ada 3 tema. Nah lalu dalam 1 tahun itu kan dialokasikan 30% dari jumlah jam pelajaran. Oke. Nah waktu saya apakah katakanlah 1 tema ini berarti 10%, 10%, 10%. Apakah bisa seperti itu? Oke. Atau waktunya fleksibel? Oke, baik, saya menangkap. Jadi waktunya fleksibel tergantung kedalaman proyek. Kalau sama ya tidak masalah, sama. Tetapi kalau beda, ada satu proyek yang butuh dibahas lebih dalam, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Maka waktunya tidak sama dengan tema yang lainnya. Porsinya lebih besar dan itu tidak masalah. Tidak harus sama. Ya, terjawab ya. Oke, selanjutnya rapor proyek. Nah, sampai sekarang pun rapor di Intra itu belum ada sistemnya ya. Kalau menurut baik saya, sekolah mengembangkan sendiri dulu. Karena itu untuk memudahkan guru-guru ya. Ketika kita tunggu-tunggu ternyata pusat tidak memberikan sistem raportnya kan juga kita akan kesulitan sendiri. Syukur-syukur Bapak sudah mengembangkan sendiri baik raport intra maupun proyek. Itu sebenarnya sistemnya sama ya, kalau dianalisis itu ya, diambil dari CP kemudian nanti dikeluarkan lagi di raport itu. Itu menurut hemat saya dikembangkan sendiri dulu saja sesuai kebutuhan. Syukur-syukur nanti ada sistem raport dari pusat gitu. Nah, di SMP 6 punyanya Pak Brata itu sepertinya kemarin sudah membuat kegiatan mengembangkan sistem raport gitu. Tanya kepada saya apakah sudah ada dari pusat, belum ada sampai saat ini kan? Maka silakan saran saya kembangkan sendiri dulu saja semampunya. Yang penting memudahkan guru-guru dalam mengerjakan raport ya. Dan tuntutan dari pusat itu juga tidak harus sempurna kan? Yang penting dari CP, kalau dari sini kan dari elemen ya, sub elemen itu nanti bisa dimunculkan di raport sebagai deskripsi seperti itu. Hanya saja ada 4 ini ya, dari sub elemen itu ada 4 gradasi ya.
berkembang, sangat berkembang, mahir dan sebagainya, itu silakan dikembangkan sendiri. Gambarannya seperti itu, Pak Robin ya. Masih adakah yang menjadi ganjalan Pak Robin dan Bapak Ibu sekalian? Ya, untuk ini Pak, tadi maksud saya bukan satu proyek tapi 3 tema, tapi maksud saya untuk satu tema itu masing-masing satu proyek. Ya. Nah, karena kan waktu diskusi di grup itu kemarin kan saya lihat, entah saya salah memahaminya, ada sekolah yang satu tema sepertinya dibuat 2 proyek. Nah, seperti itu. Satu tema, 2 proyek. Ya. Oke. Sebenarnya benar-benar sekolah ini merdeka ya Pak. Berapapun memang tadi yang saya tangkap dari pertanyaan pertama tadi, satu proyek untuk 3 tema. Itu pun bisa, apalagi satu tema untuk beberapa proyek. Artinya semakin kaya proyek. Itu pertama. Dan itu akan lebih mengakomodasi tingkat kompetensi siswa. Mungkin proyek ini tidak cocok untuk siswa A berarti pakai proyek kedua, siswa B pakai proyek ke pertama. Mungkin itu yang menerapkan tema beberapa proyek, dan itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Ya, Pak. Ya, berarti memang kami rencananya satu tema karena satu proyek saja, Pak. Karena yang pertama kan kita sambil mempelajari dulu, nah tetap kita laksanakan. Jadi seperti itu. Nah, kita untuk semester 1 ini melaksanakan satu proyek dulu. Nah, kita rencanakan 3 tema ya, Pak ya. Satu tema. Nah, nanti 2 tema yang lain kita laksanakan di semester depan. Jadi seperti itu. Oh begitu, siap-siap, enggak masalah. Karena waktunya lebih banyak di semester depan ya Pak ya, daripada semester ini ya. Oke, enggak masalah. Berarti satu tema terpenuhi semester ini, 2 tema semester depan. Ya, betul Pak. Ya. Oke, untuk rencananya sudah adakah Pak yang ingin diambil? Isu apa gitu? Kita sambil mempelajari Pak. Jadi di buku panduan kemarin kan ada saya lihat mengenai persampahan. Nah, kebetulan juga di tempat kami ini sudah sudah mulai ada tempat pembuangan sampah sementara yang nanti itu akan diatur. Rencana kita semester depan kita akan coba mulai mengarah ke sana, karena walaupun sudah ada tempat sampah seperti itu, nah tetapi ternyata kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya itu masih sangat rendah. Nah, itu yang akan kita coba angkat di proyek ini nanti. Baik, berarti Bapak bisa mengembangkan selain pengelolaan sampah, bisa juga membuat brosur-brosur, MMT atau apapun ya yang bisa dipasang di lingkungan sekitar sekolah gitu, yang bisa dibaca masyarakat umum, karena kepedulian masyarakat masih rendah dalam membuang sampah di tempatnya. Seperti itu kan Pak tadi? Iya, betul. Nah, itu bisa diangkat itu Pak. Artinya gini Pak, saran saya jika mengangkat proyek itu harapannya ada dampak ke masyarakat, dampak positif. Syukur-syukur bisa mengembangkan suatu sistem pengelolaan sederhana, ya, dan itu nanti bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar, itu nilai manfaatnya luar biasa. Nah, itu saran-saran saya, semoga apa yang diangkat itu nanti bermanfaat, minimal manfaat untuk sekolah. Luar biasanya manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi keberadaan sekolah di masyarakat ini bermanfaat, sekolah ini pasti nanti
masyarakat akan mendukung semua program. Dan jangan salah, ada satu ini Pak, ketika melakukan proyek bisa menggandeng masyarakat sekitar. Nah itu malah kalau tadi masuk di tahap lanjut ya, bukan tahap awal, bukan tahap program, tapi tahap lanjut. Itu bisa, dan itu yang sangat diharapkan. Jadi masyarakat itu merasa memiliki sekolah ini, ya, merasa peduli dengan sekolah ini. Nah, maka ini sebenarnya nilai lebih dari sekolah kalau bisa menggandeng masyarakat. Itu ya Pak ya, nanti bisa kembangkan sampai ke arah dampak ke masyarakat. Ada lagi Bapak? Ya, terima kasih Pak Tri, session dengan ketua atau wakil ketua di dalam struktur PMO. Pak Robin ini saya kenalkan, beliau ini adalah wakil kepala sekolah SMP 3 dan memang membidangi urusan kurikulum internal ya. Dan terus terang kami mendapatkan banyak, sebenarnya bukan kesulitan sih, karena waktu, iya tantangannya Pak. Ya, kalau sulit itu cenderung tidak melakukan ya. Itu saya lupa ya siapa yang memberikan kata-kata itu ya. Jadi memang tantangan terakhir ini cukup terasa ya di sekolah penggerak. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu, nah makanya kenapa saya berterima kasih sekali Pak Tri bisa hadir di seluruh KP ini agar satu ya, mudah-mudahan bisa menaikkan frekuensi di tempat yang sama, ke arah yang sama, gelombang yang sama ya, energi yang sama nanti setelah workshop ini. Kemudian ada tadi kalau saya lihat di pemetaan indikator yang di tayangan Pak Tri tadi, saya jujur ya, kami memang masih dalam kondisi awal, masih sedang mengembangkan sistem. Artinya itu kan ada kata-kata tadi belum memiliki sistem. Oke lah, kami ada di situ. Dan tertariknya tadi ke depan dalam planning itu bisa melibatkan masyarakat masuk di dalam proyek itu harapannya. Ya, mudah-mudahan energi dan pagar untuk kesananya itu tidak goyang, tidak lepas. Itu saja nanti di tangan Pak Tri 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu seberapapun yang akan bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan isu-isu tadi ya, jadi memang jujur ya, saya ada sedikit konflik di interpretasi tentang proyek profil Pancasila ini, sehingga memang betul apa yang disampaikan Pak Robin tadi, bahkan ketika di diskusi itu ada yang memiliki persepsi yang macam-macam itu ya, tetapi saya bilang kita lurus saja dulu melakukan yang bisa dilakukan ini. Nah, terkait dengan tema, mungkin agak butuh clear dulu, konfirmasi ulang ke kami, ke KP ini. Berarti target, kalau boleh saya simpulkan, itu target 2 tahun ke depan, berarti 6 tema untuk 6 dimensi profil Pancasila itu tergarap semua, begitu ya Pak Tri? Akhirnya. Benar dari Pak Ujis, 6 dimensi itu nanti sudah terpenuhi dalam 2 tahun. Oke. Berarti itu yang kami sedang mendengarkan bersama-sama ini, itu akan menjadi pentahapan tagihan atau pentahapan perencanaan kami ke depan. Misalnya katakanlah yang kemarin, meskipun kami mencoba untuk sambil berbenah, saya terima kasih dengan gagasan inisiatif Bapak Ibu di proyek, karena kami memang melakukan dari ketiadaan mispersepsi. Nah, bersyukur kemarin Pak Tri mengasih panduan itu ke menangkap, meskipun itu
tidak utuh seutuh yang dipresentasikan Bapak hari ini. Ya, tangkapannya tidak seutuh itu, Pak, ketika hanya diberikan sumber. Nah, artinya kami nanti memiliki kesempatan untuk merencanakan 5 tema yang tertinggal itu. Nah, katakanlah yang kemarin kami lakukan meskipun dalam keadaan terbatas, kami sedang melakukan tema kewirausahaan. Ya, benar. Kami tinggal sisir dengan Pak Robin nanti dengan PMO, dengan KP ini bisa bahu-membahu lah nanti untuk menyelesaikan tagihan itu. Ya, terima kasih kalau penjelasannya demikian, Pak Tri. Bapak, Ibu, mungkin ada yang perlu bertanya dengan Pak Tri? Lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa baca di panduan itu ya. Panduan itu sangat lengkap sekali gitu ya. Tapi ada satu yang belum termuat di panduan, itu adalah elemen dan subelemen. Ya, di panduan tidak ada. Tapi tenang aja Bapak Ibu, di set saya sudah saya tambahkan. Di dalamnya ada elemen dan subelemen. Masuk di naskah akademik profil pelajar Pancasila. Boleh saya sharekan ya. Sebentar, masuk di sini ya. Ini penting sekali untuk di awal ya Bapak Ibu merancang, butuh elemen dan subelemen. Saya taruh ada di chat saya di page profil pelajar Pancasila. Baru kemarin saya unggah ya, Ibu. Di page profil pelajar Pancasila, di bawahnya panduan kalau tidak salah. Nah, nanti di situ cari saja ada elemen dan subelemen. Oke, ini sudah tampil di bawah video paparan yang tadi saya sampaikan. Kemudian di bawah paparan ada panduan yang benar-benar memandu Bapak Ibu ya dalam menyelenggarakan proyek. Nah, di halaman terakhir di proyek profil pelajar Pancasila ada naskah akademik profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa kalau mau download di bawahnya ada. Kalau sekedar baca-baca di set ini ada. Yang saya lihat dimensinya elemen subelemennya di panduan tidak ada, tapi di sini ada gitu ya. Walaupun di sini masih draft ya, tapi sampai sekarang belum ada yang terbaru gitu. Jadi ini masih bisa jadi acuan daripada tidak ada sama sekali seperti itu. Nanti bisa dibaca ulang Pak Ibu. Iya. Mungkin satu hal lagi Pak Tri, kemarin kemarin Bapak di Loka 1 atau di pendampingan PMO kah? Di Loka 0 atau di PMO, di Loka 0 ya. Bapak ada memberikan link. Mungkin kalau lagi Bapak juga men-share situs Bapak, karena saya lihat hal-hal seperti ini bisa agar semua KP saya ini bisa mengaksesnya langsung, Pak. Oke, saya kopikan dulu ya. Oke. Copy. Saya share di chat. Nah, sudah saya share di chat Meet. Itu diklik saja, nanti akan terbuka situsnya.
Jadi setiap ada bahan yang baru langsung saya upload di sini. Saya juga khawatir kalau kemana-mana hilang, makanya saya simpan di site saja. Kalau di laptop kadang mencarinya sulit, saking banyaknya, maka saya unggah saja di site. Ya, terima kasih Pak Tri sudah berkenan menyampaikan kepada semua Bapak Ibu. Saya lebih lebih nyaman, ringan ketika hal semacam ini bisa diakses langsung gitu. Jadi tidak membutuhkan transformasi atau itu, takut distorsinya banyak gitu loh Pak Tri. Ya, maksud kehendak Bapak ke situ, karena distorsi jadi belok gitu loh. Belok. Tidak berapa persen gitu ya, hilang di jalan. Ya. Pak Miki bisa lah. Sudah disimpan. Oh ya, sudah kan? Oke. Rupanya tim IT kami di sini Pak Miki sudah share ini, alamat ini yang Bapak share ini di WA kami Pak. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang lain ada? Ya. Bapak Ibu tinggal belajarnya ini ya. Saya sudah berikan bahan. Saran saya belajar di panduan itu dikatamkan, dipahami gitu ya. Halaman per halaman gitu. Karena memang kita merujuknya kembali ke situ gitu. Kalau ada sesuatu kembalinya ke situ. Gitu Pak Ujis. Rujukan yang paling bakunya yang di panduan itu ya Pak Tri ya. Benar. Sejauh ini terkait dengan alokasi waktu dan tim mungkin sudah ada gambaran bagaimana itu nanti akan dilakukan atau akan disempurnakan lah lebih tepatnya, karena sebenarnya sudah berjalan. Tetapi saya jujur ya, saya tetap nempel di benak saya kata-kata Pak Yuda kemarin di kelas DKP. Bagaimana ini, saya bertanya kemarin, udah kayak gini aja Pojis, main aja dulu di lapangannya, yang penting CP-nya itu pagarnya itu aja bilang Bapak kemarin Pak Yuda. Jadi itu juga yang saya dengan Bapak Ibu nggak apa-apa saya bilang demikian, artinya sambil program ini diimplementasikan sambil jalan, kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, toh itu juga saya bilang prinsip yang merdeka dan memerdekakan itu kan seperti itu hakikatnya. Tri, mungkin saya hanya sedikit konfirmasi saja kepada Pak Tri. Kami ini sudah 2 hari berturut-turut penguatan dan saya betul-betul terbantukan dengan ide dari Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya pada saat ini. Kemarin jujur saja di samping ada silangan program dari Bu Mantuh yang programnya Cakep, calon beliau saya dorong nih untuk mengikuti Cakep dan sedang berproses. Kemudian besok itu kan ada 2 guru yang lolos untuk masih 1 tahap lagi Pak Tri untuk guru penggerak Pak. Guru penggerak daerah tertinggal. Nampaknya 2 dari 11 yang saya dorong kemarin yang ikut di situ. Nah, kemarin kegiatan kami IHT tentang membuat site masing-masing, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu output dari Google site-nya itu nanti akan juga membantu. Dan mudah-mudahan nanti dengan mengakses site-nya Pak Tri, teman-teman ini lebih termotivasi lagi untuk mengoptimalkan site yang kemarin kami latih itu loh Pak. Nah terus yang kemarin juga ada materi persis yang apa yang dilakukan Pak Tri, dan ternyata hari ini saya bangganya luar biasa karena apa yang
sedang saya pikirkan tangkap dari 2 kegiatan kami kemarin, nyata hari ini tadi dipraktekkan langsung oleh Pak Tri. Yaitu kemarin Pak Robin membawa materi kalau itu, Pak. Iya. Ke anak-anak bagaimana tadi Bapak melihat sendiri di layar itu teman-teman ini pada berdiri semua maju karena kelihatan gambarnya. Ya agak sulit terbaca dari belakang. Nah, saya terlintas pikiran saya betapa luar biasanya kelas itu kalau dengan anak-anak itu terjadi antusiasme yang semacam itu. Nah, artinya hari ini Pak Tri sudah memberikan banyak hal, satu tentang interaktif tapi kuisnya jalan, tapi interaktifnya di akun aplikasi platform Kahoot itu ya. Itu yang saya sampaikan ke Pak Tri. Jadi kami menikmati mengalami satu pengembangan yang luar biasa menurut saya tentang 2 kegiatan kami kemarin IHT dan hari ini workshop terkait profil Pancasila ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu digaris bawahi lagi kepada kami ini Pak Tri, kalau Bapak punya masih waktu, silakan. Ya. Baik. Itu ya silakan Pak. Ya 5 menit lagi ya Pak ya. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk proyek profil pelajar Pancasila semuanya sudah diatur di panduan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu ada kekhawatiran, ketakutan salah melangkah. Ya. Salah itu hal biasa. Kesempurnaan itu milik kita. Ya. Dan ingin sempurna kan tidak mungkin. Sempurna itu pasti bertahap dan tidak mungkin sempurna gitu. Tadi Pak Uci sampaikan pesan Yuda, udah jalan dulu. Kadang Pak Uci bingung jalan itu jalan seperti apa gitu kan. Maka ya sudah jalan sepengetahuan yang kita ketahui kita jalanin gitu kan. Karena di sini tidak ada parameter salah dan benar. Kalau ada salah dan benar, Bapak Ibu perlu khawatir. Kalau tidak ada, jangan khawatir gitu ya. Yang Bapak Ibu lakukan itu yang harus dipahami. Jika Bapak Ibu khawatir ada kesalahan, Bapak Ibu perlu pemahaman tambahan. Maka Bapak Ibu bisa menambah kompetensi dengan membaca panduan, membaca naskah akademik gitu ya. Nah, karena payung hukumnya ya cuman di panduan itu gitu, kita nggak bisa kemana-mana. Seperti pertanyaan tadi Pak Robin, apakah bisa umpamanya semester ini kita 1 tema, semester depan 2 tema. Setelah kita cek tidak ada aturan harus sama beban waktunya. Di situ hanya diamanatkan 1 tahun 3 tema. Seperti itu. Silakan sebarkan sendiri ya, waktunya gitu kan. Yang penting tidak menyalahi di panduan. Terus tadi 1 tema berapa proyek atau 1 proyek beberapa tema, silakan saja kalau itu tidak diatur di panduan. Yang penting yang dipilih adalah 1 tahun 3 tema. Maka pentingnya kita harus kembali lagi memahami, membaca panduan yang ada. Kemudian yang dapat menambah kompetensi kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sering-sering lihat YouTube-nya P3G3 karena memang semua dari tim pengembang itu relaynya YouTube-nya P3G3. Sekarang namanya Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah. Tahun ini ada pergantian nama di GTK. Dulunya P3G3, sekarang Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah. Nah, semua apa yang disampaikan tim pengembang ada di situ. Ya, tim pengembang kan ini tim pusat ya. Jadi tahapan pertama gitu. Kalau saya mungkin sudah tahapan ke-4 mungkin ya. Bapak Ibu ke-5 berarti. Akan tidak ada distorsi tadi yang disampaikan Pak Uci. Jadi langsung ke pengembangnya. Itu ada
nama judulnya adalah penguatan instruktur. Jadi tim pengembang selama Bapak Ibu dulu di Diklat DKP, instruktur itu juga ada penguatan. Yang menguatkan siapa? Yang menguatkan adalah tim pengembang. Nah, kalau Bapak Ibu menerima langsung dari tim pengembang kan menerima langsung di pucuknya gitu. Maka itu yang saya sarankan selain mempelajari panduan, Bapak Ibu melihat YouTube-nya di P3 sekarang Direktorat Kepala Sekolah. Nama judulnya adalah penguatan IN. Penguatan IN sekolah penggerak. Itu saya juga belajar dari Bapak Ibu, melihat tulang, mencerna itu. Karena kalau sekali melihat itu kadang ada yang miss, harus benar-benar dicerna. Ketika melihat 2 kali itu ada tambahan ilmu lagi, Bapak Ibu. Itulah yang kita memang harus banyak ya, literasi yang harus kita. Bacaan itu memang kalau sekali mungkin saya tidak mendapatkan banyak manfaat. Tapi ketika 2 kali, 3 kali tambah manfaatnya akan saya dapatkan. Ini hanya sekedar membaca, memaknai tulisan. Itu ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, walaupun itu sering kita lakukan akan tambah manfaat yang kita dapatkan dari membaca itu. Karena memang kita lemahnya di literasi ya, kita sadari. Kita semua di sini, saya pribadi juga ini sering harus belajar membaca. Begitu Pak Ujis yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat belajar Bapak Ibu guru, semangat, semoga sehat selalu demi pendidikan anak-anak kita. Kita rela berkorban. Itu Pak Ujis. Ya, Pak Tri, sebelum menampilkan kami, berarti disampaikan Mas Menteri kemarin nomenklatur kementerian sudah pada berubah ya anunya, belum? Baik, sama. Kami tahun depan akan berubah nama dari LPPK SPS menjadi Balai Besar Guru Penggerak BPGP, seperti itu. Ini akan banyak perubahan tahun depan, Pak. Oh iya, ya. Itulah dinamis itu. Sebentar lagi ya, Pak. Iya. Jadi kalau tahun ini adalah tahun terakhir kita menyelenggarakan seleksi kepala sekolah, diklat kepala sekolah. Ini terakhir program kita. Tahun depan program itu sudah tidak di tangan kami dan sudah tidak ada karena kepala sekolah akan diambil dari guru penggerak. Seperti itu Pak. Maka itu program penyiapan kepala sekolah, program diklat kepala sekolah ini tinggal kenangan, ini yang terakhir gitu, bulan ini. Besok itu kan ada kegiatan forum ya. Dengan daerah, Pak Tri. Ini Pak, saya kemarin disampaikan oleh tim LPMP gitu ya. Mengingat kondisi di Gunung Mas baru naik, mungkin artinya airnya naik banjir ya, maka untuk sementara pendampingan forum level daerah, PMO level daerah itu hanya memberdayakan PA setempat. Jadi kami bertiga, kan ada 3 orang ya, 3 pelatih ahli yang ada di Kabupaten Gunung Mas, untuk sementara belum dilibatkan, memaksimalkan PA yang ada di sana. Kalau tidak salah nanti Bapak Ibu difasilitasi oleh Bu Komalasari atau Bu Asih gitu loh, antara 2 nama itu. Iya, saya lihat di lampiran nama Pak Tri kok nggak ada ada yang salah dengan kami? Enggak, karena memang itu kebijakan di LPMP ya. Dan masih situasinya juga belum memungkinkan. Iya, belum kondusif. Saya tanya Pak Batuah tadi, kalau dari Palangkaraya ke Gunung Mas itu aksesnya tertutup oleh banjir katanya. Iya benar Pak, bisa sampai Desember itu banjir di Bukit Rawi itu. Makanya itu yang mungkin dimaksud tidak memungkinkan saat ini melibatkan kita gitu ya. Ya. Nah,
Yang Nah, terakhir, Pak, yang terakhir apakah apa namanya pelaporan di SIM PKB-nya kepala sekolah itu progresnya bisa terpantau Pak Tri enggak gitu loh. Siapa tahu ada yang kekurangan pelaporan kami. Oke, saya lihat kok saya tidak ada aksesnya ya. Iya, iya. Yang saya bisa akses itu bagian tupoksi saya seperti pendampingan PMO, pendampingan coaching itu bisa saya akses itu. Tapi kalau laporan sekolah saya belum bisa akses ya. Tidak ada akses ke laporan Bapak Ibu di sekolah penggerak gitu. Ya. Soalnya saya juga agak jarang membuka itu, saya kaget kemarin pas buka itu ada banyak tambahan itu yang masuk pelaporan pendampingan kemarin itu ada masuk lagi saya lihat. Nah, udah dan itu sudah saya posting di WA itu sudah kita laksanakan Pak di punya Ya, baiknya memang diisi Pak, khawatir nanti di akhir-akhir ditagihkan. Nah, itu malah nanti Bapak Ibu terpokok-pokok melengkapi gitu kan. Di awal diisi saja lah itu. Kemudian Bapak, saya mau konfirmasi Pak, besok Pak Ujis kalau enggak salah itu ada jadwal pendampingan coaching itu tanggal 27-28 yang coaching Pak. Nah, menurut informasi pusat tanggal 25 dan 27 itu akan ada webinar dari pusat semua sekolah penggerak gitu. Dari Direktorat KSPS tadi akan menyelenggarakan webinar untuk semua anggota DKP, kepala sekolah, pengawas sekolah penggerak. Sepertinya juga pukul 8, Mbak. 28 ya, yang coaching klinik tanggal 27 pukul 8 kalau jam 8 bisanya. Itu tim pusat nanti di webinarnya. Nah, Pak Ujis mungkin bisa saya beri alternatif waktu. Kalau 25 tidak memungkinkan kan Pak ya, Bapak kan ada PM. Iya, kami full time di Kulon Pak, di Kolok. Ini yang memungkinkan dari segi waktu tanggal 24 pukul 3 Pak. Yang PMO Pak? Ini yang coaching, kalau PMO-nya jam pukul pagi ya, terus sorenya coaching pukul 15. Bisa ya Pak ya? Mohon diulang Pak Tri, yang coaching klinik tanggal 24 jam 8 ya? Yang coaching itu tanggal 24 pukul 3. Pukul 3. Kalau yang PMO sama tanggal 24 tapi pukul setengah 10. PMO-nya pukul 9.30 ya? Ya, hari Rabu. Besok kan berarti ini. Bisa Pak, siap. Bisa ya, oke. Ya, Saya khawatir kalau hari Sabtu itu ada webinar, Pak, karena sudah ada. Walaupun undangannya resmi belum ada, tapi kelihatannya pasti tanggal 27 jam 8. Agar kita bisa mengikuti itu semua. Berarti coaching klinik saya besok juga sekalian. Besok sore jam 15. Gitu. Oke, siap Pak Tri. Terima kasih atas konfirmasinya. Meskipun tidak harus saya edit lagi ya Pak di Excel-nya. Enggak perlu. Iya. Nanti saya update-kan. Ya. Oke, mungkin itu saja Pak Tri. Kami sekali lagi atas nama seluruh PMO, seluruh komite pembelajaran SMP 3, saya dengan menyesal juga tidak mengundang Ibu Mino tadi ya. Bu Mino ya. Iya. Ya, lupa. Mungkin ya mudah-mudahan nanti kalau Pak Tri masih berkenan bersama dengan kami, berharap sih berkenan terus. Kami akan membuat room seperti ini ketika manakala nanti ada kebuntuan yang hebat Pak, yang mungkin agak sulit kami keluar dari wilayah itu. Ya mungkin nanti kami ada konfirmasi juga sambil mengikuti perkembangan dari pelaksanaan selama ini sejauh ini. Mungkin itu sekali lagi atas nama Kepala Sekolah, PMO, dan KP di SMP 3.
kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Pak Tri sebagai pelatih ahli kami ada di room kami pada hari ini memberikan pencerahan, penguatan sumber daya yang ada pada kami saat ini, baik saya sebagai kepala sekolah maupun Bapak Ibu KP dan PMO di sekolah. Kami mendapatkan ilmu yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah ini, bagi pendidikan Indonesia, dan bagi masa depan putra-putri terbaik kita yang di tangan kita hari ini diserahkan. Mungkin itu saja kata-kata penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Tri. Terima kasih sama-sama. Kalau bisa untuk di capture, mohon berdiri dari sarangnya. Angin ada pelindung Pak, pelindung. Kenapa? 21 in. Kalau gitu. Pak, iya, kalau Pak Tri mau mengcapture-nya untuk dokumentasi silakan. Oke, siap. Bentar ya. Senyumnya Ya, Pak Tri. saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Siap. Baik. Siap sudah, Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tri. Terima kasih sama-sama Semoga Bapak. luar biasa ya. Terima kasih. Stop lah. Ya. Sampai ketemu kapan-kapan ya Bapak Ibu, sehat selalu. Oke, saya